Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Zahra. Saya dari kelas 1A dengan NIM PO 713902500081. Jadi di sini saya akan membahas 3 materi penting dalam farmasi, yaitu tegangan permukaan, mikromiretik, dan suspensi. Materi ini paling penting karena berhubungan langsung dengan pembuatan dan kestabilan obat. Pertama itu pengertian tegangan permukaan. Nah, tegangan permukaan adalah gaya yang ada pada permukaan cairan akibat tarik-menarik antar molekul cairan. Akibat gaya ini, permukaan cairan terlihat seperti lapisan elastis tipis. Nah, untuk contohnya itu contoh sederhananya adalah tetesan air yang terbentuk bulat. Nah, itu penyebab tegangan permukaan. Ya, tetesan air di atas daun yang berbentuk bulat itu penyebab tegangan permukaan. Nah, pada molekul di dalam cairan ditarik dari segala arah sehingga gayanya seimbang, sedangkan molekul di permukaan hanya ditarik ke samping dan ke bawah. Nah, sehingga muncul tegangan pada permukaan. Nah, untuk faktor yang memengaruhi yaitu yang pertama, suhu semakin tinggi. Nah, tinggi suhu tegangan permukaan semakin kecil. Yang kedua, surfaktan. Surfaktan seperti Twin atau SDS dapat menurunkan tegangan permukaan. Terus yang ketiga, zat terlarut. Beberapa zat dapat meningkatkan atau menurunkan tegangan permukaan. Metode pengukuran, beberapa metode untuk mengukur tegangan permukaan yaitu yang pertama ada metode kapiler, terus yang kedua stalagometer, terus yang ketiga metode ring Dunau. Untuk aplikasi dalam farmasi yaitu tegangan permukaan digunakan dalam yang pertama pembuatan emulsi dan krim, terus yang kedua tablet agar mudah larut, yang ketiga tetes mata supaya menyebar merata, terus yang keempat sediaan injeksi dan inhalasi. Terus yang kedua itu materinya tentang mikromiretik. Nah, mikromiretik adalah ilmu yang mempelajari ukuran partikel kecil dan cara pengukurannya. Nah, ilmu yang mempelajari ukuran partikel kecil dan cara mengukurnya. Ukuran partikel sangat penting karena memengaruhi yang pertama itu kecepatan obat larut, yang kedua bioavailabilitas, yang ketiga stabilitas obat, yang keempat sifat alir serbuk. Nah, terus untuk menganalisis partikel, metode analisis partikel, beberapa metode yang digunakan. Yang pertama analisis ayak, terus yang kedua mikroskopi, yang ketiga Coulter counter. Nah, untuk sifat alir serbuk, sifat alir penting dalam pembuatan tablet dan kapsul. Nah, beberapa parameternya yaitu Angel of Repose, terus yang kedua Cars Index, terus yang ketiga Hausner ratio. Nah, jika aliran serbuk buruk, proses produksi obat bisa terganggu. Nah, untuk aplikasi mikromiretik digunakan pada itu yang pertama ada tablet dan kapsul, terus yang kedua sediaan inhalasi, yang ketiga krim dan salep, yang keempat injeksi dan suspensi. Untuk materi yang ketiga yaitu suspensi. Nah, suspensi adalah sediaan yang mengandung partikel padat yang tidak larut tapi tersebar dalam cairannya. Nah, untuk contohnya yaitu antasida suspensi, yang kedua sirup antibiotik, yang ketiga calamine lotion. Terus untuk komponen suspensi yaitu terdiri dari yang pertama ada fase terdispensi atau partikel obat. Nah, terus yang kedua
fase pendispersi yaitu cairan pembawa. Terus yang ketiga suspending agent. Nah, suspending agent ini dia tuh menjaga kestabilan. Terus yang keempat wetting agent. Nah, wetting agent ini membantu pembahasan partikel. Nah, stabilitas suspensi yaitu suspensi yang baik harus yang pertama tidak cepat mengendap, yang kedua mudah dikocok kembali, yang ketiga tidak menggumpal, yang keempat stabil selama penyimpanan. Nah, untuk hukum Stokes yaitu kecepatan pengendapan dipengaruhi oleh yang pertama ukuran partikel, yang kedua massa jenis, yang ketiga viskositas cairan. Nah, semakin kecil partikel dan semakin kental cairannya. Nah, maka pengendapan akan semakin lambat ya. Setelah itu, aplikasi suspensi. Nah, suspensi digunakan pada yang pertama insulin kerja panjang, yang kedua antasida, yang ketiga antibiotik sirup kering, yang keempat tetes mata, yang kelima itu vaksin. Nah, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, tegangan permukaan berpengaruh pada pembahasan dan kestabilan sediaan obat. Terus yang kedua, mikrometik itu mempelajari ukuran partikel yang memengaruhi kualitas dan efektivitas obat. Terus yang ketiga, suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi yang memerlukan kestabilan obat. Obat tetap aman dan efektif digunakan. Sekian pembahasan mengenai tegangan permukaan, mikromiretik, dan suspensi. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.